warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Benazir Almas. Nama saya Fahmida Syakila. Saya Nandini Ardia. Nama saya Muhammad Emir. Nama saya Dominik Deandras Evelyn Tabarat. Nama saya Farah Talita Nafel. Nama saya Exal Tahir Arfe. Nama saya Salsa Nabila Wisman. Nama saya Lufita Faizal Santi. Nama saya Syira Tifani Fatihah. Nama saya Bro Akbar. Saya Muhammad Rizky Denujaya. Saya Tanusya Hana. Nama saya Rakarya Danendra. Nama saya Iko Nafa. Dan sekarang ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai materi kekerasan. Nah, sebelum itu, apa sih kekerasan itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dikutip pendapat sejumlah ahli berikut ini. A. Colombijin dalam Suryadi 2010 menyatakan bahwa kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan seseorang atau sesuatu. B. James Berull dalam Susan 2009 menyatakan bahwa kekerasan merupakan manifesti naluri bersama atau gerakan naluri primitif yang menciptakan kondisi-kondisi tindakan massa. C. Kaplan dan Sadok dalam Riyadi 2009 menyatakan bahwa kekerasan ialah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. D. Abdul Munir Mulkan dalam Suryadi 2010 menyatakan bahwa kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak, atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain. Jadi, materi yang sudah disampaikan oleh Almas dapat kita simpulkan bahwa kekerasan itu dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, melibatkan kekuatan, mengakibatkan rasa sakit, kerusakan, ataupun bahaya pada diri sendiri, orang lain, harta benda, dan lingkungan. Sebagaimana telah diungkapkan pada awal bab, kekerasan seringkali menjadi hasil akhir dari suatu konflik sosial yang tidak terkendali. Bagaimana prosesnya hingga suatu konflik sosial dapat berkembang menjadi kekerasan? Angel Smelser dalam Sarwono 2009 mengemukakan 5 persyaratan atau determinan yang secara bertahap terpenuhi hingga konflik berkelanjutan menjadi perilaku kekerasan massa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu, seperti tidak adanya sistem tanggung jawab yang jelas dalam masyarakat, tidak tersedianya saluran untuk mengungkapkan kejengkelan-kejengkelan, dan adanya sarana untuk saling berkomunikasi antara mereka yang memiliki kejengkelan serupa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana suatu konflik bisa menjadi kekerasan. Saya lanjutkan dengan poin B, yaitu kegaduhan atau tekanan sosial atau biasa juga disebut dengan social strain. Hal ini dapat timbul karena sebagian besar anggota masyarakat, di mana dalam hal ini adalah kelompok besar atau massa, merasa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar, akan tetapi tidak ada sanksi yang setimpal. C. Berkembangnya rasa kebencian yang meluas atau generalized hostile belief, yaitu hal ini banyak ditujukan kepada pemerintah atau pihak-pihak yang berdekatan dengan pemerintah. Selanjutnya, demobilisasi massa atau mobilization for action, yaitu di mana di sini massa mulai memobilisasi tindakannya untuk melakukan suatu tindakan yang lebih besar. Selanjutnya, yang terakhir E, kontrol sosial yang gagal atau social control yang gagal. Hal ini berkaitan dengan aparat keamanan atau petugas lainnya yang gagal dalam menghambat dan juga mengendalikan konflik. Semakin besar massa yang terlibat dalam suatu konflik, tentu akan semakin sulit untuk dikendalikan. Karakteristik kekerasan dibagi menjadi 2. Yang pertama, karakteristik kekerasan oleh individu, dan yang kedua, karakteristik kekerasan oleh kelompok. Saya akan menjelaskan karakteristik kekerasan oleh individu. Yang pertama, kekerasan dapat muncul sebagai luapan frustasi yang diakibatkan oleh terhambat atau tercegahnya upaya mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, provokasi verbal atau fisik juga dapat memicu individu melakukan kekerasan. Yang ketiga, mengonsumsi minuman beralkohol sering pula menjadi penyebab tindak kekerasan oleh individu. Yang keempat,
tayangan bercorak kekerasan di televisi kerap juga mendorong individu melakukan peniruan atau imitasi kekerasan. Yang kelima, sebagian besar tindak kekerasan dilakukan oleh individu yang pernah mengalami tindak kekerasan atau terbiasa melihat perilaku kekerasan. Yang keenam, kekerasan ada kalanya dilakukan sebagai cara berkomunikasi atau menyampaikan pesan. Pelaku kekerasan mungkin ingin menyampaikan bahwa dirinya itu lebih kuat dan lebih unggul dibanding korban, atau memaksa korban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang ketujuh, kekerasan selalu mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran. Yang kedelapan, kekerasan dapat berakibat trauma psikologis yang membesar dan memengaruhi kepribadian individu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi karakteristik kekerasan oleh kelompok. Dalam karakteristik kekerasan oleh kelompok ini, pertama itu ada pada kelompok sosial secara teratur. Kelompok sosial secara teratur ini kelompok yang memiliki anggota-anggota yang tegas dan mengikat, dan juga ada struktur pihak yang lebih berkuasa dan pihak yang lainnya. Untuk contohnya sendiri itu adalah kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik itu kekuasaan yang dapat dikendalikan dari tujuannya untuk mendapatkan pengakuan. Jadi, dalam kelompok sosial secara teratur ini memungkinkan banyak kekerasan simbolik melalui wewenang-wewenang yang ada. Lalu ada kelompok sosial secara tidak teratur, yaitu hubungan yang memiliki tujuan yang sama namun tidak memiliki hubungan dalam jangka panjang. Sehingga bila urusan atau kepentingan selesai, maka kelompok sosial itu sendiri akan bubar. Untuk jenisnya itu ada 3. Yang pertama ini ada kerumunan sosial, di mana hubungan tidak memiliki jangka panjang dan memiliki tujuan yang sama, dan komunikasi secara spontan, terus lembut, lalu singkat. Dan yang kedua ini tuh ada publik. Publik ini berkumpul tapi bukan satu kesatuan. Selain itu, interaksi yang berlangsung itu secara komunikasi dan sifatnya sementara. Lalu ada massa, yaitu keseluruhan kerumunan sosial. Pengertian massa sendiri itu timbul beriringan dengan perkembangan yang arah pada pola kehidupan modern. Yang ketiga itu ada kekerasan timbul karena kelompok tertentu sulit menerima keberagaman, diakibatkan keterbatasan pemahaman yang dianggap orang lain berbeda seperti suku, agama, ras, dan golongan. Lalu mereka tuh sulit menerima kebenaran diri dari keberagaman itu sendiri dan beranggapan bahwa dirinya itulah yang paling benar. Lalu ada kekerasan kelompok melalui mengakibatkan dampak lebih luar seperti kerusakan harta benda, lalu jatuh korban luka maupun hilangnya nyawa, hingga berkembangnya perasaan dendam dan kebencian. Terakhir itu ada kekerasan menimbulkan tekanan hubungan antar kelompok yang mengancam keutuhan masyarakat. Sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh karakteristik kekerasan pada individu dan kelompok. Yang pertama adalah kekerasan pada individu. Untuk poin pertama, contohnya adalah seorang pelajar yang gagal meraih kelulusan pada ujian nasional sangat mungkin untuk menjadi frustasi dan sangat mungkin untuk dia melakukan tindakan kekerasan baik ke dirinya sendiri maupun orang lain. Untuk contoh poin kedua adalah ejekan bernuansa ras atau etnis yang ditunjukkan kepada orang dapat mendorong orang tersebut untuk melakukan kekerasan sebagai balasan. Untuk poin nomor 3 adalah ketika seseorang mengonsumsi minuman beralkohol di tempat yang bersuasana ramai, alkohol tersebut dapat meningkatkan ketegangan antar individu di sana, dan hal ini dapat memicu pertengkaran dan perkelahian yang melibatkan fisik. Untuk contoh poin nomor 4 adalah anak-anak yang terpapar tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan dan perilaku agresif. Mereka cenderung untuk mengikuti
apa yang mereka lihat di layar. Mereka mungkin menggunakan kata-kata kasar atau bertindak secara fisik terhadap teman-temannya, keluarga, atau orang lain. Untuk contoh poin nomor 5 adalah anak yang biasa menerima hukuman kekerasan sejak kecil akan tumbuh dengan menganggap bahwa kekerasan adalah hal yang lazim. Kelak ia sangat mungkin untuk melakukan kekerasan kepada anak-anaknya sendiri maupun orang lain. Untuk contoh poin nomor 6 adalah seseorang mungkin menggunakan kekerasan fisik atau verbal sebagai cara mereka untuk mengendalikan dan mengintimidasi pasangan maupun anggota keluarga lainnya sebagai bentuk komunikasi yang tidak sehat. Untuk contoh poin nomor 7 adalah anak-anak atau remaja yang menjadi korban bullying di sekolah cenderung mengalami gangguan psikologis yang signifikan seperti rendah diri, isolasi sosial, bahkan depresi. Untuk poin nomor 8 kurang lebih sama dengan poin nomor 7 ya, contoh-contohnya di mana individu dapat mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan isolasi sosial. Selanjutnya adalah kekerasan pada kelompok. Untuk contoh poin pertama adalah konflik antar geng. Konflik antar geng ini guna memenangkan wilayah atau kekuasaan. Untuk contoh poin nomor 2 adalah protes massa. Protes massa dapat merusak properti bahkan bentrokan dengan aparat. Untuk nomor 3 contohnya adalah penolakan akses terhadap layanan atau hak yang sama atau bahkan tindakan kekerasan fisik terhadap individu atau pengungsi yang berasal dari luar negeri. Untuk poin nomor 4 kurang lebih sama dengan poin nomor 2 di mana protes massa menyebabkan kerusakan harta benda, terus bentrokan dengan aparat dan korban luka ataupun nyawa. Untuk yang terakhir adalah poin nomor 5, contohnya adalah ketegangan antara umat Islam dan umat Kristen di suatu daerah yang memicu perpecahan sosial dan kekhawatiran akan keamanan. Dan sekarang saya akan menjelaskan teori-teori tentang penyebab kekerasan. Yang pertama adalah teori agresif frustasi atau aggressive frustration theory. Menurut Briady, pada tahun 2009, teori agresif frustasi ini beranggapan bahwa kekerasan terjadi karena hasil akumulasi frustasi yang terjadi ketika keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu gagal atau terhambat. Keadaan tersebut dapat mendorong individu untuk melakukan kekerasan demi mengurangi ataupun menyalurkan perasaan frustasinya. Lalu teori yang kedua adalah teori belajar sosial atau social learning theory. Teori tersebut berasumsikan bahwa individu melakukan kekerasan karena telah mempelajarinya secara langsung, yaitu dari pengalaman mengalami kekerasan atau melihat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa atau menyaksikan kekerasan melalui media elektronik. Teori yang ketiga adalah teori eksistensial atau existential theory. Teori ini berasumsi bahwa apabila kebutuhan-kebutuhan dasar individu tidak dapat dipenuhi melalui perilaku konstruktif, yaitu sikap atau tindakan yang mengarah pada pembangunan, perbaikan, dan solusi, maka individu akan berupaya untuk memenuhinya dengan perilaku destruktif atau merusak, termasuk kekerasan. Yang keempat adalah teori individual. Teori individual merupakan sebuah asumsi yang menyatakan bahwa individu melakukan kekerasan karena mempersepsikan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri sehubungan dengan perilaku kekerasan yang dilakukannya. Yang kelima adalah teori kolektif. Teori kolektif ini adalah kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama karena disebabkan oleh adanya perubahan yang dapat dianggap mengancam kelestarian sistem nilai, identitas sosial, kepercayaan, bahkan peranatan dalam suatu kelompok. Yang terakhir adalah teori kekerasan spiral. Hal ini dikemukakan oleh Dom Helder Kamaka, di mana dia menyatakan bahwa tindak kekerasan dapat dikaitkan dengan kondisi subhuman. Kondisi subhuman merupakan kondisi di bawah standar layaknya manusia, di mana kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan secara terus-menerus dalam masyarakat, sehingga memunculkan kekerasan. Kekerasan dapat diatasi dengan kekerasan yang lainnya. Oleh karena itu disebut dengan kekerasan satu dapat menimbulkan kekerasan yang lainnya, yang disebut dengan istilah violence beget violence.
saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Johan Galtung. Menurutnya, kekerasan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekerasan struktural. Galtung berpendapat bahwa ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini dapat muncul dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, atau sosial, dan dapat menyebabkan ketidaksetaraan yang berkelanjutan. Banyaknya anak-anak yang kelaparan, menderita busung lapar, bahkan meninggal karena gizi buruk juga merupakan konsep kekerasan struktural. Yang kedua, kekerasan kultural. Kekerasan kultural adalah aspek-aspek dari kebudayaan, ruang simbolis dari keberadaan masyarakat manusia, dicontohkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan empiris dan formal, yang bisa digunakan untuk membenarkan kekerasan struktural dan langsung. Kekerasan kultural adalah hasil konstruksi masyarakat. Satu etnis membenci etnis lain karena adanya prasangka atau asumsi negatif tertentu yang dikonstruksikan secara sosial oleh etnis itu sendiri. Misalnya, etnis A diasumsikan sebagai etnis yang serakah, dominan, dan munafik. Asumsi ini lantas dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap warga etnis A. Yang ketiga, kekerasan langsung. Kekerasan langsung dapat berwujud tindakan intimidasi hingga menyebabkan ketakutan dan trauma psikis, mencederai, melukai, hingga mengakibatkan kematian pihak lain. Kekerasan langsung dapat dilakukan oleh satu individu pada individu lain, kelompok terhadap kelompok lain, atau kelompok terhadap individu. Yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dinyatakan dalam kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan dan anak-anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun lingkup rumah tangga yang bisa disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, suami, istri, dan anak. Yang kedua, orang yang punya hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang memiliki hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Yang ketiga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Larangan kekerasan yang tercantum pada UU Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan KDRT yang mencakup hal berikut. Yang pertama, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga, kekerasan seksual yang berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Yang keempat, penelantaran rumah tangga terdiri dari hal berikut. Yang pertama, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian. Ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan melanjutkan bentuk kekerasan yang kedua, yaitu terorisme. Nah, apa sih itu terorisme? Jadi, menurut Evans dan Murphy dalam Wahid 2011, terorisme adalah penggunaan kekerasan oleh sekelompok pelaku yang diarahkan pada sasaran-sasaran yang dimiliki atau di bawah tanggung jawab pihak yang diserang. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme telah ditetapkan menjadi Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, menyatakan bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan menimbulkan bahaya bagi tubuh, nyawa, moral, sehingga terjadi kehancuran pada objek-objek vital yang strategis, pendidikan, lingkungan hidup, rahasia negara, serta perekonomian suatu negara.
Berdasarkan Treaty of Cooperation among the States of Independent States in Combating Terrorism tahun 1999 yang tergolong tindakan terorisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekerasan atau ancaman terhadap orang biasa atau orang yang hukum. Kemudian yang kedua, mengancam untuk menghancurkan harta benda dan objek material lain. Dan yang ketiga, menyebabkan kerusakan harta benda yang dapat membahayakan masyarakat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya ini tentang kekerasan institusional atau teroris. Dan berikut sebagai materinya. Yang keempat, mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas politik atau negaranya atau sebagainya sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut. Yang kelima, perwakilan negara asing atau staf negara organisasi internasional yang dilindungi oleh hukum internasional, begitu juga tempat bisnis atau kendaraan orang-orang yang dilindungi oleh hukum internasional. Yang keenam, tindakan lain dikategorikan sebagai terorisme di bawah perundang-undangan nasional atau instrumen legal yang diakui secara internasional yang bertujuan memerangi terorisme itu sendiri. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme terhadap batasan tentang tindak pidana terorisme sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan hingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang-orang meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Salah satu lembaga bentukan pemerintah yang ditugaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 untuk menanggulangi terorisme adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Yang mengembangkan tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapan nasional. Yang kedua, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Data gabungan antara BNPT dan Polri mencatat 74 orang pelaku terorisme sepanjang tahun 2015 telah ditangkap dan potensi adanya terorisme tahun 2016 dianggap masih berpotensi besar mengingat keberadaan ISIS sebagai musuh terbesar dunia saat ini. Halo semuanya, sekarang kita telah sampai pada poin yang terakhir yaitu mengatasi dan juga menanggulangi kekerasan. Pada poin ini ada beberapa sub-poin lagi untuk mewujudkan, mengatasi, dan juga menanggulangi kekerasan. Yang pertama itu adalah menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan. Lalu yang kedua itu memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda. Yang ketiga itu mengawasi tayangan pada televisi. Yang keempat itu memperkuat pengendalian sosial. Yang kelima itu menyediakan kartasis. Yang keenam itu memastikan terpenuhnya kebutuhan anggota masyarakat. Yang ketujuh itu mengembangkan budaya meminta maaf dan juga memberi maaf. Lalu yang kedelapan mendampingi korban kekerasan. Lalu yang terakhir itu meningkatkan dialog dan komunikasi intensif antar kelompok dalam masyarakat. Yuk langsung kita bahas aja. Oke, kita akan lanjut pada pembahasan poin yang pertama, yaitu menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan. Menurut Mahatma Gandhi, kita itu harus mengupayakan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini karena saat kita menghadapi suatu konflik, dengan kita menerapkan prinsip ini akan mencegah timbulnya kekerasan. Lalu, nilai-nilai ideologi Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia juga sebenarnya dapat secara praktis diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah dan juga menanggulangi kekerasan. Mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai kepada nilai persatuan Indonesia sangat berpengaruh pada persoalan anti kekerasan ini. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah, dengan cara kita memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, ada juga nih tips-tips untuk mengatasi kekerasan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan. Yang pertama itu penyebar luasan pemahaman
pencegahan, penanggulangan, penghapusan segala bentuk kekerasan. Lalu yang kedua, pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, pemantauan dan penelitian segala bentuk kekerasan dan memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah. Yang terakhir itu adalah penyebarluasan hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya kekerasan kepada masyarakat. Lalu yang kedua adalah memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda. Generasi muda sendiri adalah suatu masa perkembangan individu yang berada pada tahap storm dan juga stres, di mana terjadi pergolakan emosi yang diiringi dengan pertumbuhan fisik yang pesat dan juga pertumbuhan secara psikis yang bervariasi. Biasanya difokuskan pada anak-anak remaja dan juga siswa-siswi yang masih sekolah. Bila aktivitas yang dijalani di sekolah itu tidak memadai untuk memenuhi tuntutan gejolak emosi mereka, maka mereka biasanya seringkali meluapkan energinya ke arah yang tidak positif, yaitu contohnya adalah kekerasan. Atau juga yang biasa dilakukan pada anak remaja yang masih bersekolah itu adalah tawuran. Fenomena tersebut sebenarnya telah menjadikan remaja sangat rentan terhadap pengaruh negatif. Menurut Chawagas dan Swehin, sangat penting untuk memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda nih, untuk membekali mereka dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam menghadapi konflik tanpa memerlukan tindakan kekerasan. Untuk pendidikan perdamaian itu sendiri meliputi berikut. Yang pertama, membongkar dan menyingkirkan budaya kekerasan. Lalu yang kedua, hidup dengan rasa keadilan dan kepedulian. Yang ketiga, mempromosikan HAM atau hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Yang keempat, hidup dalam harmoni dengan alam. Yang kelima, membangun budaya menghormati solidaritas dan rekonsiliasi. Yang terakhir, terus mengembangkan inner peace, yakni prinsip damai dalam diri, sehingga mampu menciptakan kedamaian di masyarakat. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, yaitu tentang poin mengatasi dan menanggulangi kekerasan. Untuk saya sendiri, saya akan membahas poin ketiga dan juga keempat. Untuk poin ketiga, yaitu mengawasi tayangan televisi. Untuk poin keempat, memperkuat pengendalian dalam sosial. Sebelum saya masuk materinya, saya akan memberikan waktu kalian untuk mengambil catatan kalian. Apakah sudah? Kalau sudah, ayo kita lanjut ke materinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Untuk materi yang ketiga itu mengawasi tayangan televisi. Kekerasan bisa muncul dari kita yang menonton televisi. Seharusnya televisi ini menyuguhkan tontonan atau tayangan yang jauh dari kata kekerasan. Kita bisa menggantikan dengan tayangan-tayangan yang penuh dengan motivasi, semangat, tolong-menolong. Seperti halnya sinetron, itu merupakan salah satu contoh dari banyaknya tayangan yang mengandung kekerasan. Kekerasan ini bukan hanya tentang kita seperti menonjok, tentang fisik, bukan. Namun, kekerasan ini bisa berupa tentang kita yang mencemooh orang, atau kita mengatai orang, bisa secara fisiknya, ataupun hal yang menyakiti hatinya. Seorang orang tua juga harus menjaga anaknya dan keluarganya dari menonton video-video yang penuh dengan tayangan kekerasan. Hal ini bisa menanggulangi dari sifat kekerasan di lingkungan kita. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sarwono pada tahun 2012. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan materi keempat. Selanjutnya kita akan masuk ke materi keempat, yaitu memperkuat pengendalian dalam sosial. Pengendalian sosial dapat dimaknai sebagai upaya masyarakat untuk menertibkan anggota masyarakat yang menyimpang, termasuk tindakan kekerasan. Bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pengawasan, yaitu mengawasi anggota masyarakat demi mencegah tindakan kekerasan. Bisa dilakukan oleh anggota masyarakat ataupun penegak hukum. Contohnya seperti ibu rumah tangga yang mengawasi anaknya yang sedang bermain, ataupun anggota kepolisian yang mengawasi masyarakat setiap harinya demi terjalinnya ketertiban di masyarakat. Untuk yang kedua itu adalah penindakan, di mana pemberian saksi kepada perilaku kekerasan, sepertinya hukuman di penjara kah, ataupun hukuman-hukuman yang pantas diberikan kepada tindak pelaku kekerasan.
di mana memiliki guna untuk menjadikan contoh untuk masyarakat tidak melakukan tindak kekerasan karena sudah diberi sanksi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Bye. Kelas 11.4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul mengatasi dan menanggulangi kekerasan. Nah, saya akan membacakan bagian materi saya. Itu yang pertama ada menyediakan katarsis. Apa sih itu katarsis? Katarsis adalah sarana yang dapat digunakan untuk menyalurkan atau menurunkan rasa marah maupun kebencian, sehingga tidak berubah menjadi tindak kekerasan. Katarsis bisa berupa kegiatan yang menguras tenaga, seperti contohnya pertandingan olahraga atau kegiatan positif lainnya. Terus maupun arena untuk bersantai. Contohnya ada taman kota atau fasilitas publik lain yang mudah diakses. Terus materi saya yang selanjutnya itu ada memastikan terpenuhinya kebutuhan anggota masyarakat. Frustasi yang mengarah pada tindak kekerasan. Salah satunya disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Karena itu pemerintah seharusnya mampu menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan fisik dasar. Seperti contohnya pangan, sandang, dan perumahan dari anggota masyarakat. Anggota-anggota masyarakat pun dapat memberdayakan diri untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan melalui kewirausahaan mandiri. Saya akan melanjutkan materi dari mengatasi dan menanggulangi kekerasan. Selanjutnya adalah mengembangkan budaya meminta dan memberi maaf. Mengembangkan budaya meminta dan memberi maaf. Jika seseorang melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak menyenangkan, maka ada kemungkinan orang tersebut akan membalaskan dendamnya dengan cara melakukan kekerasan juga. Namun bagaimana jika pelaku langsung meminta maaf? Sudah pasti tindak kekerasan itu dapat dicegah gitu. Untuk itu perlu kita kembangkan budaya untuk meminta maaf dan segera meminta maaf jika kita menyadari kekeliruan atau kesalahan yang kita perbuat agar tidak menyimpan dendam. Menurut Sarwono tahun 2012. Selanjutnya adalah mendampingi korban kekerasan. Menurut Sarwono tahun 2012, untuk mengatasi trauma psikologis yang membekas dan mempengaruhi kepribadian individu, perlu diberikan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan. Pendampingan itu diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran diri bahwa korban mengalami kekerasan dan juga untuk mengembalikan kepercayaan diri korban yang telah mengalami tindak kekerasan. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan dialog dan komunikasi yang intensif antar kelompok dalam masyarakat. Menurut ujian tahun 2011, dialog dan komunikasi dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan sikap saling menerima yang menghargai antar kelompok berbeda. Dialog dan komunikasi yang intensif juga dapat mampu untuk mengembangkan kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat, dan atau pandangan sendiri. Jika kekerasan telah terjadi, dialog pun sangat bermakna untuk mengeratkan kembali jalinan hubungan. Fill me out with your smile, like the sunshine.